saya bersyukur ditempatkan di Kuba. Kondisinya sangat totally different, sangat berbeda. Jadi sebetulnya kuncinya embargo ekonomi itu doesn't change anything. Jadi dokter ini juga termasuk menjadi aset diplomasinya Kuba. Dari negara yang betul-betul kapitalis, kan mbahnya kapitalis, liberalis dan sebagainya, itu kan Amerika Serikat. Bisa jadi apa yang kita alami juga dialami sebelumnya sama Amerika. Iya, betul. Tinggal jadi harusnya kita juga belajar bagaimana teknologi di dalam pemboran minyak ini, sehingga kita tidak tahu ya, di antara lapisan-lapisan bawah tanah berbatuan ini barangkali juga banyak minyak-minyak yang ada di ini terperangkap yang kita belum punya teknologinya. Dan the technology is very expensive tentunya. Nah ini yang memang perlu kita kerjasamai, karena memang konsumsi kita untuk minyak ini, saya angkanya kalau saya nggak salah per hari 1,5 sampai 1,6 juta per hari. Per hari. Iya. Ya kan? Sementara produksi kita sekitar 600 ribu. Ya. Lifting minyak. Iya. Jadi memang mau tidak mau kita harus mengimpor dari negara lain. Karena kita baru bisa memenuhi kebutuhan ini, produksi dalam negeri baru 30%. Betul. 70%-nya kita impor. Itu. Makanya tapi ketika misalnya ada teknologi canggih seperti yang tadi Ibu sampaikan, bisa jadi bisa 50%, 70%, bahkan kita bisa memenuhi minyak dalam negeri. Iya, kita bisa bangkit kembali ya sebagai artinya ketergantungan kita terhadap ya memang jangka panjang lah itu ya, tapi artinya kita bisa mengurangi ketergantungan yang begitu besar terhadap minyak dari luar negeri, karena dampaknya sangat besar yang kita alami sekarang ini ya, dengan penutupan Selat Hormuz, dengan konflik di Timur Tengah ini, terpaksa memang harus mencari ke berbagai negara sumber-sumber, yang makanya Presiden Prabowo kemarin ke Rusia, sebelumnya juga ke Amerika, kemudian juga sebetulnya Pertamina juga punya kerjasama dengan Venezuela. Tapi sampai sekarang masih ada nggak, Bu? Masih kerjasama masih itu jalan, masih jalan ya. Masih jalan, cuma saya tidak tahu persis sejauh mana kita mengandalkan impor minyak dari Venezuela untuk Indonesia. Karena yang saya dengar juga kualitas dari minyak yang dihasilkan di Venezuela itu lebih berat ya? Iya, lebih berat dibandingkan dengan dari negara-negara Timur Tengah. Dan juga secara cost operasionalnya lebih jauh dibanding, saya kira lebih mahal, lebih mahal karena jaraknya lebih jauh kan dibandingkan dengan di Timur Tengah. Iya, betul. Jadi memang pengalaman saya di Houston ini, kita udah ke Houston nih ya sekarang. Bentar kita lanjut ke Kuba. Jadi pengalaman saya 3 tahun di Houston ini juga akhirnya memberi saya wawasan sedikit mengenai kerjasama di bidang energi, ya kan. Kemudian juga warga negara Indonesia banyak sekali yang bekerja di sektor energi di sana, dan juga beberapa kali memang saya mendampingi juga, misalnya pada waktu itu Pak Jonan, kemudian juga Ibu Nike, Pak Chandra juga, untuk bisa melakukan negosiasi, bekerja sama dengan Chevron, dengan Exxon, dan berbagai perusahaan-perusahaan minyak energi di Houston gitu. Tapi memungkinkan enggak, Bu, sumber daya manusia Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional seperti Chevron, Exxon dan lain sebagainya itu kembali ke Indonesia, kemudian apa yang mereka pelajari di sana mereka bisa implementasikan di Indonesia supaya kita bisa lebih swasembada energi, Bu? Itu. Saya kira bisa saja ya, tergantung kemauan kita di dalam negeri ini, kita mau nggak memanfaatkan diaspora, ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan diaspora profesional kita
untuk juga bisa sharing expertise mereka, keahlian teknologi mereka, ya. Kemudian juga bisa return to Indonesia lah, mengembalikan. Ini kan bagaimanapun mereka ada yang masih warga negara Indonesia, kalaupun sudah menjadi warga negara Amerika, tapi lahir dan besarnya di Indonesia. Jadi nasionalisme mereka masih kuat. Patriotismenya mereka masih It's ada. just a matter of administration, ya, karena memang membutuhkan ada satu status untuk memudahkan mereka dalam pekerjaan sehingga mereka harus berpindah misalnya, ya. Tapi ini perlu digalang, perlu digalang, dan di sana itu ada beberapa organisasi. Harus ada calling juga. Comeback ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan mereka ini untuk bisa sharing expertise, pengetahuan, teknologi, dan memang harus ada upaya pemerintah secara sistematis ya, memanfaatkan diaspora profesional yang di luar ini untuk bisa membantu pengembangan teknologi di Indonesia khususnya. Bukan hanya teknologi, tetapi teknologi di berbagai hal. Ya. Karena kan ini Bu, dunia ini uncertainty ya Bu ya, unpredictable lah. Ketika misalnya kita udah siap dengan sumber daya manusia, apalagi kan kita kaya, baik itu tangible maupun intangible ya. Kalau misalnya kejadian di Timur Tengah hari ini ya kita siap-siap aja, karena dengan SDA yang kita miliki, SDM yang kita miliki, kemajuan teknologi yang kita miliki, jadi mau perang di Timur Tengah, mau perang di belahan dunia lain pun kita nggak, ya oke ada dampaknya tapi nggak terlalu berdampak. Seperti yang ada hari ini ketika perang antara Amerika Serikat, Israel, Iran pecah. Kita kelabakan. Tapi walaupun kita tidak separah Filipina misalnya, atau Bangladesh yang sudah mulai antri untuk bensin. Tapi kita harus juga punya fallback position, harus punya mitigasi. Apa nih, kalau ini perang terus berkelanjutan, dan sampai sekarang kan masih berlanjut nih Bu. Yang sampai saat ini ya kan negosiasinya juga masih maju mundur, belum ada. Sama-sama blokade Selat Hormuz kan. Ya kan? Itu jadi memang harus ada ekstra inovasi ya, yang harus dilakukan di dalam negeri supaya ketahanan energi, ketahanan pangan kita bisa tetap terjamin. Dan kita ini negara dengan populasi keempat terbesar di dunia. Setelah India sekarang nomor 1 ya. India, China, Amerika, baru kita. Jadi memang sudah harus ada inovasi dan upaya yang ekstra bagaimana bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia, walaupun pemerintah sangat optimis ya, Menteri Keuangan begitu optimis, lalu juga Menko Ekonomi juga optimis, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, ditambah lagi diprediksi oleh BMKG bulan Mei ini mulai masuk pada musim El Nino. Iya kan? Jadi sebelumnya di akhir tahun kemarin kita udah mengalami itu yang sangat parah. Iya. Tapi ini pertanyaannya agak ini, Pak. Ibu yakin nggak dengan Presiden Prabowo mampu untuk menjawab tantangan-tantangan yang akan datang beberapa bulan ke depan atau sampai 2029, Bu? Dengan kompleksitas baik itu domestik, yang sekarang kompleksitas di internal Indonesia maupun di dunia internasional. Memang tantangannya sangat berat bagi pemerintah Indonesia saat ini ya, khususnya di era Prabowo ini dengan global konflik yang ada, kemudian juga gangguan-gangguan domestik, baik itu politik, kemudian juga tantangan perubahan iklim, ya kan? Jadi banyak sekali causes ya, banyak penyebab yang sangat sangat kompleks yang dihadapi, baik internal maupun juga eksternal. Jadi both factors ini akan mempengaruhi bagaimana Prabowo ini bisa membawa Indonesia dari sisi ekonomi
tetap stabil, dari sisi politik juga tetap stabil, ya, stabil dalam artian bahwa kita tetap bisa mengakomodasi dan Presiden Prabowo bisa fokus untuk juga mengurus tantangan yang ada di dalam negeri ini. Ini kunci sekali, ya, karena kalau tidak, memang keresahan-keresahan ini sudah mulai agak muncul sedikit-sedikit. Ya. Masalah di Aceh, Sumatera mungkin belum tuntas betul. Ini juga harus diselesaikan, direspon, ya, dengan segera. Belum lagi tantangan-tantangan yang lainnya. Jadi saya kira fokus Presiden memang ke domestik, ke urusan dalam negeri ini memang harus lebih intensif, lebih intensif, sehingga masyarakat ini akan merasakan bahwa janji-janji Presiden ini memang real, dapat diimplementasikan, bukan hanya janji-janji pada waktu pemilu, ya, tetapi juga memang bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Tetapi kan memang dengan kondisi global hari ini itu juga salah satu yang menuntut Presiden harus membangun hubungan ke berbagai macam negara untuk memenuhi kebutuhan domestik, Bu. Kayak misalnya persoalan minyak. Iya kan, walaupun misalnya udah ada subsidi 100T untuk stabilitas harga minyak, khususnya yang Pertalite, biosolar, kemudian juga ini yang subsidi ya Bu ya, yang non subsidi yang enggak dinaikkan itu kan ada Pertamax Green, yang dinaikkan itu yang apa, Pertamax Turbo itu Bu, itu. Nah, dan memang kalau dilihat dari pengguna yang dinaikkan itu mayoritas masyarakat menengah ke atas. Penggunanya ya Bu ya, pengguna apa alat BBM, ya, pengguna BBM transportasi ini ya, transportasi bermesin diesel misalnya gitu loh. Sementara yang menengah dengan menengah ke bawah kan kebanyakan di diesel Bu. Kebanyakan Pertalite lah, kebanyakan Pertalite dan Pertamax ya. Ya alhamdulillah ya Bu ya. Ya maksudnya memang perlu keseimbangan ya Bu ya. Perlu keseimbangan ya, dan itu yang juga dilakukan Presiden Prabowo ya. Saya kira mencari keseimbangan. Kita kan politik luar negeri itu kan selalu kita bebas dan aktif sesuai dengan kepentingan negara kita. Ya kan, saat ini kepentingannya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan food security, ketahanan energi. Jadi upaya Presiden Prabowo ke berbagai negara ini untuk bisa mengamankan pasokan energi kita, ya, baik itu gas misalnya maupun juga bensin dan sebagainya, ya, menjadi pengejauhan politik luar negeri Indonesia. Walaupun barangkali ya kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Cina dan sebagainya, a true friendship itu harus jelas warnanya. Ya. Itu. Jadi memang tidak mudah ya dalam kondisi konflik saat ini. Kita harus memilih kepada siapa kita harus berini. Ya. Karena kan tagline-nya Presiden itu kan satu musuh, thousand friends, satu musuh terlalu banyak, ya. seribu teman terlalu sedikit, ya, tidak cukup, ya, terlalu sedikit gitu. Nah, oleh karena itu Bu, Kuba ini kan memiliki sejarah yang panjang dengan kita, dan Ibu sebelumnya pengabdian terakhir di Kementerian Luar Negeri itu di Kuba. Dan sebelumnya juga awal tahun ini Kuba itu mengalami krisis energi. Nah, kita kan perlu belajar dengan Kuba nih Bu. Nah, yang tahu seluk beluknya Kuba ini kan salah satunya adalah Ibu, satu-satunya Duta Besar Indonesia perempuan yang ditempatkan di Kuba selama ini. Hubungan histori kita sejak 62 ya Bu? Sejak 22 Januari 1960. Jadi tahun ini sudah 66 tahun. 66 tahun. Dan pertama barangkali buat saya bersyukur ditempatkan di Kuba. Karena saya dari
negara yang sangat kapitalis, ibaratnya ya. Kalau kita Amerika bicara ya? negara demokratis, negara kapitalis, itu Amerika Amerika. ke 3 negara tahun ya sebelumnya. ya ke negara komunis, Ya. sosialis, ya. Mereka Jadi sekarang kondisinya sangat berbeda ya Bu ya. kondisinya sangat totally different, sangat Oke. berbeda gitu. Dan Hmm. saya mencoba membandingkan keduanya ya, Hmm. dari negara yang betul-betul kapitalis, Ya. kan mbahnya Kapitalis. kapitalis, liberalis dan sebagainya, Ya, itu kan ya. Amerika Serikat ya, dengan negara yang komunis dan sosialis Ya, yang masih bertahan. ya. Oke. Padahal di depan matanya itu negara besar, Negara yang negara luar biasa kapitalis kemewahannya yang luar ya. biasa, Hmm. tetapi sampai hari ini dia masih bisa bertahan. Ya, Jadi sebetulnya kuncinya embargo ekonomi itu doesn't change anything. Kenapa Bu? Ya. Sejak 62 Kuba itu diembargo secara ekonomi. Iya. Jadi ketika Fidel Castro menjatuhkan Batista yang pada waktu itu dianggap diktator ya, dan ini bonekanya Amerika Serikat sebetulnya, ya didukung oleh Amerika, Batista. Ya, ini kemudian Fidel Castro menjadi pimpinan nasional di Kuba. Ya, sejak itu Amerika Serikat menjatuhkan embargo ekonomi. Ya, embargo ekonomi. Nah, apa yang dilakukan oleh Fidel Castro pada waktu itu adalah karena memang embargo ekonomi ini menyulitkan rakyat, ada paling tidak 2 hal yang dia bangun. Yang pertama adalah di sektor pendidikan. Ya. Jadi di sana itu ya, sejak Fidel Castro menjabat sebagai pimpinan nasional, pendidikan S1, S2, S3, bahkan ya sampai S3 itu free untuk rakyatnya. Free education. Sampai S2 sampai S3. Mana, Bu? Duitnya pemerintah yang biayai. Ada ya Bu ya duitnya? Diada-adain lah. Mau tidak mau itu sudah komitmen pemerintah. Dan memang ideologi komunis sosialis memang iya. Jadi SDM harus kuat. Yang kedua yang dia bangun adalah kesehatan. Jadi kesehatannya juga gratis. Nah, bagaimana kesehatan ini harus diperkuat? Dia membangun sistem family health yang kuat. Jadi di setiap, ibaratnya kalau RW ya, itu ada dokter yang tinggal di situ, yang setiap minggu dia akan berkunjung ke rumah-rumah untuk mencek kesehatan setiap keluarga. Dan dia mencatat, sehingga ini merupakan bentuk preventive measures. Sehingga dia bisa mengidentifikasi, keluarga ini, misalnya ada satu penyakit, dia bisa prevent lebih awal. Dia bisa meminimalisir penularannya ke masyarakat yang lain. Gitu. Jadi kalau datanya jadi family itu ya Bu system ya, itu sangat baik. Datanya itu Kuba memiliki rasio dokter tertinggi di dunia. Betul. 8,4 dokter per 1.000 penduduk. Iya. Itu yang Ibu gambarkan tadi. Betul. Bahkan WHO mengakui sistem kesehatan preventif Kuba berbasis konsultorio. Iya. 1 klinik per 1.000 warga sebagai model unik. Bahkan waktu saat tsunami Aceh nih Bu ya. Betul. 2004 dan gempa Yogyakarta 2006, Kuba mengirim hingga 300 dokter relawan ke Indonesia. Betul sekali. Jadi dokter ini juga termasuk menjadi aset diplomasinya Kuba. Karena Kuba tidak hanya mengirim ke Indonesia, mereka juga mengirim ke negara-negara lain di Amerika Latin, kemudian juga di Eropa dan Timur Tengah. Sampai sekarang. Di Qatar itu ada rumah sakit Kuba. Yang dokter-dokternya, perawatnya dari Kuba semuanya. Jadi dokter itu menjadi aset dalam diplomasi mereka. Jadi memang kalau kita memang masih mengirim TKI ya. Kalau mereka
sudah mengirim dokter dan guru sekarang ya, Iya, guru iya, iya, terutama iya. untuk negara-negara di Amerika Latin Oke. gitu. Jadi memang SDM-nya itu sangat kuat dari sisi pendidikan ya. Illiterate-nya sangat kecil, bahkan 0%. 0%. Ya, Wow. mendekati 0%. Kemudian juga dokternya sangat kuat. Kalau kita berapa Dan persen ya? kita mungkin masih, saya nggak tahu angkanya ya, Nanti berapa saya persen searching ya, lagi, Bu. mungkin mesti dilihat. Dan yang ketiga adalah ya, jadi dua ini. Yang ketiga adalah wakil perempuan di DPR itu angkanya 52%. Oh, Jumlah mayoritas dong. anggota parlemen Iya, perempuan itu 52%. Mayoritas. Mayoritas. Jadi ini dalam rangka Hari Kartini ya. Iya, iya, Kita iya, untuk iya. mencapai 30% saja masih jauh ya untuk menjadi Masih jauh, Bu? anggota. Belum nyampe 30%. Enggak, kita masih 20, 21, 22, Bu. 21, 22 lah gitu. Tapi Kuba 52%. Wow. Tertinggi kedua di dunia untuk anggota DPR, anggota perempuan di DPR, di parlemen. Coba bayangkan. Jadi di tengah kesulitan ekonomi, tapi mereka punya reputasi-reputasi yang cukup membanggakan di dunia internasional. Tadi udah disebutkan WHO sendiri WHO mengakui itu. Dan sebagai informasi ya, pada waktu COVID-19, Kuba itu memproduksi vaksin sendiri. Iya, betul, Pak. Bahkan waktu itu yang saya dengar juga ditawari oleh Cina untuk menggunakan Sinovac atau Sinovac. Mereka tolak. Iya. Saya mau pakai vaksin saya sendiri. Oke. Jadi luar biasa. Ya. Dan vaksin itu juga sudah dibeli dan kerjasama dengan Vietnam. Pada waktu saya dubes, saya juga menawarkan ke Indonesia. Tapi barangkali memang kebijakan Indonesia berbeda ya. Tetapi sebetulnya hubungan Indonesia dengan Kuba itu sangat baik sejak Presiden Soekarno berkunjung, dan Presiden Soekarno dengan Fidel Castro adalah teman baik. Che Guevara itu dikirim, ya, ada fotonya. Ya, pertama kali ketika Fidel Castro naik menjadi waktu itu Perdana Menteri dulu ya, belum presiden, itu Che dikirim ke Indonesia untuk mengabarkan kemenangan revolusi Kuba dan mengundang Presiden Soekarno berkunjung. Jadi Che ini kebanggaan buat anak muda sekarang, saya dengar ya perjuangannya. Pada waktu itu jadi inspirator. Bahkan inspirasi. Dari kampus ke kampus ya Che Guevara selevel dengan Soekarno lah. Iya, betul. Gitu. Jadi saya bangga ini ada fotonya Che di sini. Ini sejak awal kita sudah ada ini, Bu. Bukan, sudah ada ya? Bukan berarti bukan Bu, bukan. Jadi ini sudah awal. Sudah ada ya? Karena di sini Jadi para anak muda. lah, ya. Jadi itu bagian dari inspirasi perjuangan. Ya. Tapi bukan berarti beri satu ideologi, Bu. Oke, ya. Dan mereka juga tidak nyaman dengan disebut komunis ya. Mereka lebih suka disebut dengan sosialis lah sekarang. Ya. Kalau sekarang kan kita bukan persoalan konflik ideologi lagi ya. Iya, betul. Tetapi bagaimana kita bisa memperjuangkan kita keluar dari kebodohan misalnya, ya, keluar dari kemiskinan, itu tantangan kita yang terbesar. Berarti dalam sejarahnya, Bu, yang meletakkan akar kenapa dunia kesehatan di Kuba itu sangat kuat, itu dimulai dari Che Guevara atau gimana? Kan beliau ini backgroundnya dokter. Dokter, ya. Che itu pernah menjadi menteri perindustrian juga. Jadi mereka juga punya nikel di Kuba. Kalau kita lihat data ya, salah satu negara terbesar yang memiliki reserve untuk nikel itu juga Kuba. Nah saat ini memang selain Indonesia ya, mereka punya kerjasama dengan Kanada. Jadi dia ekspor ke Kanada untuk itu. Jadi waktu itu juga ada 2 perusahaan nikel yang saya juga berkunjung ke sana. Yang satu ini namanya dengan Che Guevara Nickel Company. Yang satunya ini saya lupa namanya, ini yang kerjasama dengan Kanada. Iya, yang saya khawatirkan ini, Bu. Tiba-tiba Kuba jadi
target selanjutnya buat Amerika. Betul. Setelah Venezuela kan ini ya kandungan minyak terbesar di dunia, kemudian juga memiliki kandungan emas dengan kondisi politik domestik yang kacau balau, kemudian dalam waktu beberapa jam presidennya diculik. Ya. Bagaimana dengan Kuba? Apakah ada potensi itu? Ada potensi, kalau diculik atau tidak saya kan belum kejadian. Belum kejadian ya. Tapi ada proyeksi. Bisa saja terjadi seperti yang terjadi di Venezuela. It's very easy. Karena dari Miami ke Kuba itu hanya 45 menit naik pesawat. Berbeda dengan kayak Jakarta ke Lampung dong, Bu. Ya, berbeda dari itu cuma 200 miles. Sangat dekat. Ya kan? Kalau kita ke Miami, ada satu tempat namanya saya lupa namanya ya, di Florida itu, di Miami itu, terus itu bisa kelihatan Kuba, gitu. Jadi sekarang ini kalau Kuba itu sebetulnya pertama karena embargo ekonomi, yang kedua ini Trump kan ingin menerapkan Monroe Doctrine. Dulu ada Monroe Doctrine, ya, bagaimana American atmosphere itu menjadi wilayah hegemonnya Amerika Serikat, ya, Amerika Latin, Karibia dan sebagainya. Ini ingin dia kuasai semua, itu. Jadi dia ingin menghidupkan lagi James Monroe Doctrine tahun 1800-an. Ya, itu. Jadi waktu itu kan memang masih kebanyakan Amerika Latin itu dijajah oleh Spanyol, seperti Meksiko, kemudian juga Kolombia. Itu kan negara-negara yang berbahasa Spanyol, ya kan? Kemudian kalau Haiti itu pernah Spanyol, pernah Perancis, ya ada Papadoc, ada apa segala macam lah pada waktu itu. Jadi dengan James Monroe Doctrine itu, negara-negara Eropa harus away dari American Hemisphere, dari benua Amerika. Gitu. Nah, Kuba itu termasuk yang dijajah oleh Spanyol pada waktu itu. Nah, ini yang dia ingin hidupkan lagi, hegemoni di wilayah Amerika Latin dan Karibia ini harus punya pengaruh dari Amerika Serikat. Apalagi sekarang menteri luar negerinya adalah keturunan Kuba. Orang Kuba yang di exile, yang memang dia membenci paham komunis dan sosialis. Jadi pendukungnya Batista, orang tuanya ini. Gitu. Jadi memang banyak ini kalau misalnya terjadi ya, targetnya Trump ini kan rezim change juga. Bagaimana merubah rezim yang ada saat ini dan tentu Presiden Diaz-Canel saat ini. Dan itu bukan dari, biarpun bukan dari ininya Castro, keluarga Castro, tapi secara ideologi sama ya Bu ya? Betul, jadi dia memang tangan kanannya lah pada waktu itu ya. Nggak ada kompromi lah sama Amerika. Nggak ada kompromi dengan Amerika. Jadi dia akan hadapi, tetapi memang ada negosiasi-negosiasi di belakang itu untuk bisa bagaimana Amerika dan Kuba ini bisa hidup berdampingan lah kira-kira. Karena terus terang ya, di dua partai politik di Amerika Serikat, itu baik di Partai Demokrat maupun di Partai Republikan, itu dua-duanya banyak yang menjadi anggota Kongres itu dari Kuba atau keturunan Kuba. Ya. Termasuk yang Marco Rubio ini orang Kuba. Jadi banyak sekali. Dan memang kalau kita bicara Florida, ketika Batista digulingkan, itu banyak yang lari ke Florida. Sehingga banyak orang-orang Kuba yang tinggal di Miami, di Florida. Dan Amerika itu punya namanya Cuban Adjustment Act. Bagi orang-orang Kuba yang tiba di Amerika Serikat, ya, 1 tahun 1 hari mereka diizinkan untuk bekerja. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi ada privilege yang diberikan oleh Amerika sehingga banyak sekali orang-orang Kuba yang menetap di Florida
ya, sehingga Florida ini menjadi swing state. Makanya Trump ini perlu, kan dia punya Trump Tower, punya Mar-a-Lago dan sebagainya itu di Florida, ya, karena disinilah basis dia sebetulnya. Ya, ini swing state, tergantung kepada apa yang diberikan, apa yang dijanjikan oleh presiden ya pada waktu kampanyenya bagi para imigran dari Kuba dan dari Amerika Latin yang lainnya. Itu yang nggak dimiliki Venezuela seperti yang dimiliki Itu tidak Kuba. dimiliki oleh Venezuela. Kalau Venezuela persoalannya soal demokrasi, ya kan? Dia nggak suka ini, yang menang ini, yang ini, itulah persoalan pasca pemilu. Ya, di samping barangkali memang Maduro ini punya karakter yang berbeda dari yang sebelumnya. Iya. Kalau Chavez. Iya. Chavez. Ya, Chavez sama ini hampir sama Maduro. Ya. Tetapi sekarang penggantinya yang wakilnya ini kan bisa dikooptasi oleh Donald Trump. Iya, lebih kompromi lah. Lebih kompromi. Ya. Buat Trump yang penting lu nurut sama gue, gitulah. Intinya gitu. Kalau melawan saya hajar. Ya. Gitu. Jadi sekarang ini memang Kuba saya ikut prihatin ya dengan Maduro dikidnap, kemudian Kuba menjadi next target dan Presiden Trump sudah menyampaikan bahwa siapapun negara yang mengirimkan minyaknya ke Kuba, ini akan dikenakan tarif tambahan. Iya, makanya itu kan kasihan juga, gelap di awal sekarang tahun kemarin. Ini, ya, karena jadi Rusia kan udah ini ya, bantuan dari Rusia sudah datang, ya kan, bantuan makanan. Rusia dengan Kuba ini punya historical tie, ya kan, sejak Fidel Castro, begitu juga dengan Cina punya historical tie. Sebetulnya kalau kita bicara politik di Amerika Latin itu far left, far center, center left gitu ya. Kecuali misalnya yang saat ini adalah Peru. Peru yang kalau Brazil dan negara-negara yang lain itu kan bagaimana dia mendapat keuntungan aja dari Amerika Serikat. Meksiko. Ya. Tetapi yang paling keras adalah sekarang ada Argentina. Argentina itu sangat pendukung Trump. Iya. Tetapi yang di luar ini banyak yang, apalagi Brazil ya, terakhir pernyataannya kan juga cukup keras terhadap Amerika Serikat. Trump tuh pernyataannya. Ya, tapi harus dilihat dari sisi geopolitik. Ya, artinya lokasi proximity Brazil itu tidak berhadapan langsung dengan Amerika Serikat dibandingkan dengan negara-negara seperti Meksiko, Venezuela, Kolombia, Kuba yang tinggal di depan mata, ibaratnya lempar batu udah sampai batu itu gitu kan. Brazil jauh sekali, jauh banget, ya kan. Jadi dari sisi geopolitik dan Brazil juga termasuk negara berkembang lah di dunia atau di Amerika Latin, negara yang maju. Ya, betul. Makanya dia juga untuk BRICS dan ini ya siap bergabung dengan BRICS dan saya kira itu memang menarik sekali untuk melihat bagaimana peta perpolitikan dunia di Amerika Latin dan Karibia ya. Agak berbeda tentunya dengan karakteristik dan budaya politik dari negara-negara tersebut ini. Buat Amerika itu tadi hegemoni di American Hemisphere ini yang ingin dia eksis gitulah ibaratnya. Sekarang dia expand ke Timur Tengah, kita nggak tahu lagi ya ke depannya seperti apa, karena kita juga tidak bisa rely dengan statementnya Trump. Hari ini dia bilang A, besok dia bilang berubah. Yang lain lagi begitu. Jadi agak irasional ya kalau kita lihat ya, dan sangat impulsif. Sangat impulsif dalam menentukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat saat ini. Iya. Dan memang sangat agresif. Dan sebetulnya mungkin ketika Trump naik ya, kita udah lihat bagaimana Trump 1.0 kan. Yang utama pada waktu itu adalah lebih pada
trade war dengan Cina. Iya, iya. Jadi dia sudah exercise, oh ternyata bisa nih dilakukan Bisa. gitu ya. Kemudian masuk ke militer Masuk dulu nih. Trump 2.0, dia lihat defisitnya semakin besar. Makanya mula-mula Indonesia kan 62% kalau nggak salah ya, apa Iya. 60% tuh? 60 turun ke 32. 62%. Turun ke 32%. Waktu Liberation Day turun ke 32. Turun ke 19. Waktu bulan Juni kalau saya tidak salah baru turun ke 19 pada waktu signing bulan Februari. Tanggal 19. Iya. Ya kan? Itu. Jadi memang latar belakangnya pengusaha. Iya, iya. Barangkali ya pada waktu itu. Coba lihat neraca perdagangan. Ternyata defisit dengan berbagai negara. Dengan banyak negara. Itulah yang dimainkan. Ini Memainkan harga global nih. Nah, itu dia. 1 minggu kemudian berubah. 3-4 hari kemudian berubah lagi. Ya, itu. Jadi dan didukung juga dengan menurut saya menteri-menteri yang tidak punya pengalaman dalam eksekutif. Ya kan? Sehingga tidak bisa memberikan masukan atau rekomendasi yang tepat dari analisa global dan regional. Bayangkan temennya sendiri seperti Kanada, dia mau caplok sebagai dimarahin juga. Ya, bahkan Prancis sebagai negara ke-51 waktu itu. Belum lagi negara-negara Eropa lainnya. Dimaki-maki juga. Jadi tidak ada kawan yang abadi buat Trump. Iya. Bahkan partainya sendiri nggak didengarkan mungkin ya. Partainya sendiri. Jadi memang ini sebuah fenomena yang luar biasa ya untuk politik Amerika saat ini. Tentu kita akan lihat nanti bulan November ketika snap election ya. Apakah isu perang ini masih menjadi bagian untuk pemilih ya, memilih anggota-anggota Senat dari Partai Republik. Saya kira memang kalkulasi di Partai Republikan juga sudah mulai dilakukan. Kalau semakin ini kita lihat bagaimana juga demo-demo yang ada di Amerika Serikat. Knocking, ditambah lagi juga harga-harga yang sudah luar biasa naik. Oh, ini di Amerika sekarang ini harga-harga semakin naik. Harga-harga semakin naik. Di Houston, kebetulan anak saya tinggal di sana. Sekarang ini itu dari $2.30 sekarang harganya $4. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Oke, mendingan kita ya di sini ya. Masih bagus kita. Masih kayak nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian. Nggak ada apa-apa. Tapi Pak Yus harus ke pasar. Saya ibu-ibu, saya ke pasar. Ya. Harga ayam sudah naik. Harga cabe, harga tomat, buah-buahan, kemudian juga sayuran itu sudah naik semua. Walaupun minyak belum naik. Iya. Nah, saya tidak tahu ini apakah memang ada upaya untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari perang ini untuk keuntungan pribadi atau sekelompok orang, atau apa yang terjadi? Oh, berarti ini harus disuarakan ke Presiden, Menteri Koordinator Pangan, kemudian Menteri Pertanian, Bu. Cek di pasar. Coba ini dulu, Bu, ditegaskan, Bu. Jadi saya kira memang Menteri Perdagangan, Menteri Perekonomian harus cek di lapangan. Bagaimana kenaikan harga sebelum perang dengan sesudah perang saat ini atau saat ini perang. Ya, itu harga-harga luar biasa naiknya. Jadi ini yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya tidak memberatkan rakyat. Ya, jangan ada segelintir orang atau sekelompok orang yang memanfaatkan perang ini untuk kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaannya. Ya. Berarti artinya memang pemerintah harus lebih detail, lebih teliti lagi. Betul. Yang kemudian menjamin bahwa harga BBM subsidi tidak naik, yang mayoritas penduduk itu menggunakan subsidi, dan itu kan harusnya tidak mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok, khususnya di pasar-pasar hasil-hasil dari pertanian kan. Ya. Nah, jadi kerasa, Bu ya? Kerasa.
Gaji nggak naik, apalagi gaji PNS kayak saya. Ya mudah-mudahan ini ada yang Mudah-mudahan memperjuangkan ada guru ini ya. itu Ya. minimal 15 juta Bu. Hah? Di Amin. Senayan ada yang memperjuangkan begitu. Iya, Apalagi kalau dosen. Apalagi dosen dan guru ya. Iya. Dan tenaga kesehatan. Tenaga Mas, kesehatan. Itu juga. Betul. Jadi memang ini apa, the power of women Bu. The power of women. The power of The power women. of mak-mak. The power of mama. Iya. Iya, betul. Jadi memang The power itulah of mama, ya the source of spirit from Kartini. from Kartini. Kartini Ya, Day. Selamat. betul. Happy Kartini Day. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu, luar Baik. biasa cerita pengalaman dan pemahaman di sisi di dalamnya penuh dengan analisa Bu. Luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir kita Bu. Amin. The next part selanjutnya ya Bu ya. Insya Allah. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Sekali Bu, luar lagi, biasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia, maju terus demi kemajuan negara Indonesia tercinta. Mantap. Oke, thank you Bu, makasih. Aduh, makasih ya. Luar biasa.